Sobat Jurnalis TV, kabar mengembirakan datang dari misi kemanusiaan internasional yang sempat menyita perhatian publik. 9 WNI yang terdiri dari 4 jurnalis dan 5 relawan kemanusiaan sempat ditahan oleh militer Israel. Setelah armada global Sumut Flotilla 2.0 dicegat di perairan internasional timur pada Senin 18 Mei 2026. Setelah sempat mendekam di penjara Kizot, seluruh WNI dinyatakan telah bebas pada hari Kamis 21 Mei 2026 berkat koordinasi diplomatik intensif pemerintah Indonesia. Hingga saat ini, mereka telah bebas dan sampai di tanah air. Lalu, bagaimana respon masyarakat terhadap hal ini? Dan apa pandangan mereka terhadap pelindungan WNI di luar negeri sana? Mari kita simak apa kata mereka tentang hal ini. Pertama, saya bersyukur mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, akhirnya mereka bisa dibebaskan. Apalagi ternyata dari 9 itu ada salah satu kawan saya, beliau yang bernama Herman Budianto, akhirnya dibebaskan. Sempat saya juga mengikuti konten-konten dia, bahwa dia akan berangkat ke Gaza dengan temannya, dan saya sangat senang ada wakil dari negara kita mengikuti aksi kemanusiaan yang bergabung dengan Global Sumut Flotilla itu ya. Walaupun saya juga agak was-was karena tujuannya adalah Gaza. Dan benar terjadi, akhirnya ada kabar berita mereka ditangkap, dan saya mendengar langsung testimoni dari beliau ya. Setelah dia dibebaskan, memang mengalami berbagai macam penyiksaan, dari ditendang, dipukul, bahkan ada yang disetrum. Walaupun teman saya ini Herman Budianto tidak sampai disetrum, tapi tetap dia mengalami penyiksaan seperti diikat tangannya sampai di belakang, dan penyiksaan lain. Bahkan di dalam proses itu dari jam 9 mereka mulai ditangkap sampai jam 12 malam itu mereka tidak diberi makan, tidak diberi minum. Benar-benar penyiksaan sekali. Dan juga di outdoor tanpa alas dan dalam keadaan baju mereka basah, dan itu sangat menyiksa sekali. Dan ya, dunia berhak itu mengecam tindakan Israel karena mereka kan aksi kemanusiaan, bukan untuk berperang atau menyerang mereka. Ini aksi kemanusiaan, itu sangat perlu kita kecam, dan tindakan dari tentara-tentara IDF ini pada aksi kemanusiaan. Senang, bersyukur karena mereka bisa selamat, saudara-saudara kita bisa selamat walaupun harus menanggung bisa dibilang sedikit siksaan dari mereka selama 4 hari itu setelah diintersepsi. Karena menurut saya ini bukan perbuatan yang sia-sia, ini adalah salah satu perang narasi juga. Jadi bukan hanya, tujuan utama mereka bukan hanya untuk mengantarkan bantuan ke Gaza. Itu kan kalau berhasil gitu ya. Tapi sebenarnya ada tujuan utama yang lain, yaitu namanya perang narasi. Jadi untuk memenangkan, membuka mata orang-orang bahwa apa yang dilakukan Israel tuh seperti ini loh. Coba lihat, kita membawa aksi, membawa bantuan kemanusiaan, tapi sama mereka justru malah dihadang. Kan jadi udah kelihatan jelas dong, maksudnya apa nih, kenapa bantuan itu dilarang. Kalau misalnya bantuan itu mudah masuk lewat otoritas Israel, harusnya kan tidak harus sampai mereka melakukan aksi damai ini gitu. Itu sih. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya, kita dapat kabar baik di mana teman-teman kita yang 9 warga negara Indonesia itu telah berhasil diselamatkan oleh pemerintah Turki di Istanbul berkat bantuan pemerintah juga ya. Ada delegasi atau bertemu dengan 4 negara agar bisa teman-teman kita yang di WNI itu terselamatkan. Dan kita juga harus mencekam segala tindakan humaniter yang melanggar asas manusia dalam sebuah misi perdamaian. Pertama kali denger sih ya, saya pasti sangat bersyukur karena alhamdulillah gitu. Di salah satu relawannya itu ada ayahnya teman dekat saya sendiri, namanya Ustadz Herman Budianto. Teman saya pada saat itu merasa panik dan kalut. Walaupun kayak jarak kami berjauhan, saya juga ikut merasakan gitu. Dia tuh bertanya-tanya gitu, Abi di sana gimana ya, diapain aja, udah makan atau minum gitu. Pas dengar para relawan dibebasin, kayak terharu aja gitu. Apalagi waktu pas pembebasan itu banyak luka-luka yang tertinggal di badan para korban gitu. Bersyukur banget rasanya, dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah bantu mendoakan para relawan. Alhamdulillah juga pemerintah cepat geraknya ya.
gercep lah misalnya gitu. Apalagi ada tekanan juga dari para netizen kita agar pemerintah segera melakukan aksinya untuk merespon tertangkapnya WNI kita. Jadi pemerintah cukup baik dalam hal ini. Kalau untuk melihat kasus yang kemarin itu menurut saya juga sudah cukup baik, cepat penanganannya, dan harapannya sih bisa terus berimprovisasi. Cuma ada yang sedikit saya sayangkan dari kemarin itu pernyataan dari Menlu kita Bapak Sugiono ketika beliau bilang bahwa ini bukan insiden penculikan, menyederhanakannya menjadi sesuatu yang mereka hanya dideportasi. Mereka juga sebenarnya sudah tahu resikonya, makanya mereka berangkat gitu kan. Tapi menurut saya hal yang seperti ini tuh kalau bisa kita satu suara gitu loh sebagai warga negara yang menjunjung tinggi bahwa kekerasan di atas dunia itu harus dihapuskan kan. Sementara kita semua sudah tahu kalau misalnya Israel itu posisinya di sini adalah dia mengintersepsi itu kan itu lautan internasional ya kalau teman-teman tahu. Dan di lautan internasional itu harusnya tidak ada negara yang bisa mengakui itu sebagai kedaulatan mereka. Tapi di sini posisinya kapal-kapal sumut flotila ini justru dicegat terus akhirnya mereka diboyong untuk ke penjara mereka karena mereka merasa teman-teman dari sumut flotila ini membawa obat-obatan terlarang atau bukan bantuan kemanusiaan yang mereka bawa. Justru mereka berpikir kalau sumut flotila ini membawa hal yang untuk mendukung pejuang-pejuang di Palestina gitu. Apalagi setelah kita tahu ya dari Menteri Israelnya itu sendiri, Menteri Pertahanan Israel sendiri itu dia langsung update di Twitternya gimana kondisinya. Kalau teman-teman lihat mereka tangannya diikat, terus matanya ditutup. Mereka juga kalau teman-teman lihat, alhamdulillah WNI aku lihat ya, nggak ada yang kena siksaan secara brutal gitu, karena mereka sudah mendapatkan pelatihan. Tapi kalau teman-teman lihat dari aktivis-aktivis sumut flotila yang lain, itu mereka ada yang sampai tulangnya patah, terus babak belur karena dihajar gitu kan. Jadi kalau untuk menyederhanakannya menjadi sesuatu yang hanya dideportasi, menurut saya kurang pas aja gitu. Karena kita semua juga yang lain tuh udah melihat bahwa Israel ini tuh penjahat di sini gitu. Lagi pula kenapa nggak dibilang penjahat padahal udah jelas banget kejahatannya. Mereka menyerang Gaza, mereka menyerang Palestina, orang-orang yang sudah jelas tidak punya perlawanan gitu. Tentunya saya menghargai semua upaya dan kerja keras pemerintah yang telah berusaha payah untuk melindungi warga-warga kita di luar negeri. Contohnya kayak kemarin ada warga negara kita di Iran kan diselamatkan ya bulan Juni, lalu ada konflik di Rusia dan di Uzbekistan gitu, diselamatkan Ukraina gitu, diselamatkan juga. Jadi untuk upaya pemerintah alhamdulillah sudah baik, berjalan lancar, sudah bagus, tapi tetap perlu disempurnakan lagi, perlu dipercepat lagi, dan diusahakan lebih baik agar teman-teman kita yang di daerah konflik itu bisa terselamatkan, bisa diamankan, dan bisa pulang ke tempat keluarganya. Kalau berdasarkan ini ya, informasi dari teman saya langsung, dan kebetulan saya menonton cuplikan videonya selama 10 menit gitu. Ayahnya teman saya itu bercerita kalau dalam pembebasan ini pihak yang memiliki pihak andil besar itu dari pihak luar, karena dari proses hukumnya itu dibantu oleh lawyer internasional. Dan pada saat pembebasan juga untuk bantuan logistik, penginapan, pakaian, dan juga kapal atau pesawat gitu difasilitasi oleh pihak pemerintah Turki. Makanya pada saat ditanya seberapa baik sih peran pemerintah kita dalam proses ini gitu ya, faktanya di lapangan justru mereka hanya hadir di saat akhir gitu, pada saat para relawan datang ke bandara, dan terlihat seperti hanya formalitas birokrasi aja gitu. Kalau keterlibatan ini sangat disarankan sekali ya, karena kita melihat di depan mata kita, kasat mata ya, terlihat jelas itu kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, bahkan selama ini belum pernah terjadi sebelumnya ya, di umat-umat terdahulu, dan ini sangat luar biasa. Dan para pemimpin juga tidak bisa berbuat apa-apa, melihat itu hanya bisa melakukan aksi demonstrasi, terus aksi-aksi mengecam, cuma hanya itu. Kita butuh orang-orang yang punya keberanian untuk bisa melakukan aksi-aksi damai ya, untuk
aksi-aksi kemanusiaan seperti itu, kita butuh orang-orang yang berani. Meskipun resikonya memang bisa mati ya, tapi kita sebagai muslim, kita niatkan itu sebagai ibadah. Ketika pun terjadi hal yang sangat ujung ya, misalnya kita sampai meninggal, insya Allah kita akan dinilai sebagai mati syahid sebagai muslim. Menurut saya, keterlibatan warga negara Indonesia ke aksi Sumut Flotilla ini adalah bentuk bahwa rasa kemanusiaan mereka tuh masih hidup. Mereka masih mau peduli sama orang-orang yang sedang dijajah, yang sedang memperjuangkan hak-hak untuk mereka. Dan mereka pun sebenarnya bukan nggak tahu resikonya, mereka sangat paham resikonya. Dan ini juga udah yang kedua kalinya Indonesia untuk ikut Global Sumut Flotilla gitu kan. Ini adalah sebuah gerakan yang bagus, gerakan masif yang bagus, agar banyak orang paham gitu, semakin terbuka matanya bahwa kita nggak bisa loh memperjuangkan kemerdekaan Palestina itu sendirian aja. Butuh banyak tenaga, butuh banyak orang yang mendukung gerakan ini. Tentunya kalau masalah perjuangannya antara perdamaian Israel dan Palestina ini memang nggak akan pernah habisnya gitu lah. Tapi untuk kita sebagai yang terus berjuang untuk sebuah kemerdekaan dan kebebasan hak-hak Palestina, itulah sebuah hal yang sangat-sangat luar biasa ya. Karena resiko yang tinggi juga pasti membuahkan hasil yang tinggi juga gitu kan, pasti itu. Yang pastinya teman-teman kita sudah paham, sudah tahu resikonya apa, mereka menjalankan misinya. Ya, intinya mereka sudah paham, dan insya Allah mah bukan hanya bukti aja ya, tapi juga sebuah kenyataan bahwasanya memang hak-hak Palestina itu harus tetap dimerdekakan, harus tetap disuarakan. Jujur saya merasa sangat bangga dan hormat ya, karena nggak semua manusia itu punya keberanian dan ketulusan untuk menjalani misi kemanusiaannya, apalagi dengan taruhan nyawa, terus adanya teror-teror, penyiksaan dan sebagainya. Dengan adanya gerakan ini gitu ya, perwakilan dari warga Indonesia membuktikan bahwa gerakan kemanusiaan di Indonesia itu bukan hanya sebagai slogan, namun mereka adalah pahlawan kemanusiaan, dan gerakan Global Sumut Flotilla ini merupakan bagian yang sangat penting untuk menyuarakan keadilan di mata dunia. Pertama, pastinya pemerintah harus mendukung aksi-aksi kemanusiaan yang sifatnya global ya, karena itu sifatnya kan kemanusiaan. Jadi pertama, pemerintah pastinya harus mendukung. Dan yang kedua, lembaganya juga mestinya juga ada komunikasi yang intens dengan pemerintah, saling mengisi lah. Jadi aksi-aksi gerakan kemanusiaan itu benar-benar atas restu dari pemerintah, dan lembaganya juga ada komunikasi dengan pemerintah. Kalau harapan saya untuk pemerintah yang bertugas mengadvokasi, mendiplomasi sebagai perwajahan pemerintah Indonesia yang melindungi warganya, harapannya agar semakin baik lagi dari sisi pembelaan narasi, maksudnya pembentukan narasinya gitu. Aksinya tuh bisa lebih cepat lagi, lebih tanggap dalam menanggapi isu-isu kemanusiaan yang apalagi melibatkan warga negara Indonesia gitu. Harapan saya sih sebenarnya kita itu bisa memberikan sebuah perlindungan, contohnya kayak rumah sakit ataupun semacam tentara perdamaian dan segala macamnya gitu ya. Walaupun memang sudah ada dan sudah diusahakan, tapi tetap kita harus menggempur, karena kita itu adalah negara yang menjunjung tinggi atas kemerdekaan. Maka kita harus melindungi teman-teman kita di Gaza, bahkan bukan hanya di Gaza, di Ukraina dan daerah-daerah konflik gitu lah. Jadi ya harapan saya pemerintah tetap menggempurkan, tetap melaksanakan tugasnya, tetap mengerjakan tugasnya sebagai warga Indonesia, sebagai pemerintah Indonesia yang terus menjunjung tinggi kemerdekaan. Harapan saya sih ya untuk pemerintah, agar pemerintah tuh nggak usah formalitas hadir hanya karena para relawan tuh sudah kembali ke tanah air. Pemerintah harus tegas dan memiliki harga diri yang tinggi di mata internasional, juga dapat menemani secara hadirnya dengan nyata gitu di awal sampai akhir, bahkan untuk urusan logistik, hukum dan
transportasi pulang aja ditanggung oleh pihak internasional dan juga negara lain, Turki. Maka dari itu, saya harap semoga pemerintah juga bisa menangani pemulihan trauma dan juga penanganan kesehatan pada saat relawan kembali ke tanah air. Pemerintah menegaskan kecaman atas tindakan tidak manusiawi yang diterima oleh para relawan. Mereka menyebut ini adalah pelanggaran hukum humaniter internasional yang sangat serius. WNI berharap pemerintah terus melindungi warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri guna untuk menjaga semangat para relawan tanpa harus mengorbankan keselamatan jiwa. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_TV. Saya Muhammad Kusyeri, Sayuti, pamit, dan kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.